Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nufisar dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Aliran Utilitarianisme dan Mazhab Sejarah sebagai tugas UTS mata kuliah Filsafat Hukum. Pengertian aliran utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan kata yang berasal dari kata Latin yaitu utilis, yang berarti bermanfaat, berguna, menguntungkan, atau berfaedah. Nama lain dari aliran ini juga biasa disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar, yaitu the greatest happiness theory. Utilitarianisme atau utilisme merupakan suatu aliran yang menggunakan kemanfaatan untuk dijadikan tujuan utama hukum. Aliran ini sendiri tercipta berdasarkan bentuk atas protes terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat dan hukum politik di abad ke-18. Tokoh-tokoh aliran utilitarianisme beserta pandangannya. Tokoh yang pertama ialah Jeremy Bentham. Jeremy Bentham merupakan pelopor awal aliran utilitarianisme yang berdasarkan pada aliran hedonistik utilitarianisme. Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Ajaran Bentham sendiri dikenal sebagai utilitarianisme yang individual. Pendapat John Stuart Mill lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia ialah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan melalui hal-hal yang memakitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai manusia bukanlah materi, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Ketiga ada Rudolf van Jering. Rudolf van Jering ini dikenal sebagai pandangan utilitarianisme yang bersifat sosial. Ia menggabungkan antara utilitarianisme yang individual maupun yang sosial. Teori yang telah dikemukakan oleh Bentham, Mill, dan positivisme hukum dari John Austin dijadikan satu olehnya. Bagi Jering, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan orang lain. Dari pandangan para tokoh, dapat disimpulkan ajaran aliran utilitarianisme berisi bahwa yang pertama, seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa sehingga memajukan kebahagiaan atau kesenangan terbesar dari sejumlah orang. Yang kedua, tindakan secara moral dapat dibenarkan jika ia menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan dibandingkan tindakan yang mungkin diambil dalam situasi dan kondisi yang sama. Yang ketiga, secara umum, harkat atau nilai moral tindakan dinilai menurut kebaikan dan keburukan akibatnya. Dan yang terakhir, ajaran bahwa prinsip kegunaan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam perkara etis. Kriteria itu harus diterapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari keputusan-keputusan etis. Istilah sejarah secara harfiah yang berasal dari kata Arab yaitu sajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tahrik. Adapun kata tahrik dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Asal mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini lahir pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1814. Friedrich Carl von Savigny ini dipandang sebagai perintis lahirnya mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa serta untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah-ubah menurut waktu dan tempatnya. Tokoh-tokoh mazhab sejarah beserta pandangannya. Tokoh yang pertama ialah Friedrich Carl von Savigny. Menurut Savigny, di dunia ini terdapat beragam bangsa di mana tiap bangsa memiliki Volksgeist atau jiwa bangsanya masing-masing.
Aneka ragam jiwa bangsa tersebut dapat dilihat melalui berbagai ragam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial masyarakat yang dimiliki oleh tiap bangsa. Perbedaan jiwa bangsa tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan tentang keadilan. Gusta membedakan pengertian bangsa ke dalam dua jenis, yaitu bangsa dalam pengertian etnis yang disebut bangsa alam dan bangsa dalam artian nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk satu negara. Adapun yang memiliki hukum yang sah hanyalah bangsa dalam pengertian nasional atau negara, sedangkan bangsa alam memiliki hukum sebagai keyakinan belaka. Yang ketiga ada Henry Summer Maini. Henry Summer Maini ini merupakan pelopor mazhab sejarah yang ada di Inggris. Maini mengembangkan pemikiran Savikni melalui studi perbandingannya, perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Maini ini juga mengatakan masyarakat ada yang statis dan ada yang progresif. Implementasi aliran utilitarianisme dan mazhab sejarah di Indonesia. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian tentang pemakaian helm SNI bagi pengendara sepeda motor dapat dianalisis dengan teori utilitarianisme dan mazhab sejarah. Berdasarkan penelitian dari Erwin Kristanto dalam jurnal biomedik yang berjudul Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Manado, ia menjelaskan bahwa bagian vital yang paling sering terluka yang dapat dan menyebabkan kematian dalam kecelakaan sepeda motor adalah bagian kepala. Dalam hal ini, tujuan dibentuknya undang-undang berdasarkan teori utilitarianisme berorientasi pada kebahagiaan atau kemanfaatan individu telah tercapai dan terimplementasi di dalam undang-undang penggunaan helm SNI sebagai helm wajib bagi pengendara motor di Indonesia. Mazhab sejarah sendiri memiliki esensi yang sangat penting dan mendasar dalam perkembangan filsafat hukum, karena pada hakikatnya mazhab sejarah selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Tidak hanya penting dan bermakna pada masa lalu ketika hukum itu diterapkan dan dijalankan, tetapi juga berguna sebagai refleksi untuk hukum yang berlaku saat ini dan juga sebagai proyeksi bagi hukum yang akan berlaku di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.